Maya terbangun dari pingsannya dengan kepala yang berdenyut dan napas terengah. Cahaya temaram menyambut matanya, bukan cahaya alami, melainkan pantulan samar dari dinding cermin yang mengelilinginya. Ia tergeletak di lantai batu dingin, di dalam sebuah lorong sempit yang seluruh sisinya adalah cermin. Tak ada pintu, tak ada jendela, hanya bayangan dirinya yang terlihat dari segala arah. "Apa ini?" bisik Maya sambil bangkit perlahan. Suaranya menggema aneh, seolah ribuan Maya membisikkan hal yang sama dari balik cermin. Cermin-cermin itu berembun dari dalam, seperti ada napas di baliknya. Saat Maya melangkah, ia mendengar suara seretan kain, seperti suara pocong berjalan perlahan di lantai batu. Ia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi cermin di belakangnya memperlihatkan sosok lain, seorang wanita tua berambut panjang, mengenakan gaun putih bernoda darah. Maya menjerit dan membalikkan badan, tapi lorong kosong. Saat menoleh ke cermin lagi, bayangan itu sudah hilang, digantikan oleh refleksi dirinya yang kini tersenyum dengan wajah penuh luka. "Bukan aku," gumam Maya. Refleksi itu tidak menirukan gerakannya, melainkan berdiri diam, lalu mengangkat tangan dan menekan cermin dari sisi dalam. Tangan bayangan itu berdarah. Perlahan, darah mulai merembes dari sisi dalam cermin, menetes ke lantai seperti hujan merah kecil. Maya berlari menyusuri lorong cermin. Pantulan dirinya dan makhluk-makhluk aneh dari sisi lain mulai bergerak sendiri, menatapnya, mencibir, bahkan tertawa. Lorong itu seperti tak berujung. Namun dari kejauhan, Maya melihat satu cermin yang tampak berbeda, berwarna hitam legam, tidak memantulkan apapun. Ketika ia mendekat, dari dalam cermin hitam itu muncul tangan pucat dengan kuku panjang, mencakar permukaan seolah ingin keluar. Maya berbalik, tapi lorong di belakangnya telah tertutup oleh dinding batu. Tak ada jalan kembali. Cermin-cermin di sekitarnya mulai retak satu persatu. Dari setiap retakan, mengintip mata-mata gelap berpuluh-puluh, mungkin ratusan pasang mata yang hanya menatap Maya. Suara berbisik mulai terdengar, samar dan berulang-ulang, menyebut namanya. "Maya, Maya, kembali ke dalam." Tiba-tiba, dari salah satu cermin retak, muncullah sesosok pocong. Kain kafannya berdarah, wajahnya busuk dan penuh belatung, namun matanya masih utuh, menatap Maya dengan dendam yang membara. Maya menjerit dan mundur ke arah cermin hitam. Tapi cermin itu kini retak, dan mulai mengisap udara sekitarnya seperti lubang hitam. Angin kencang menerjang lorong, meniupkan lembaran kain kafan yang berterbangan di dalam ruangan. Suhu menjadi dingin menggigit. Cermin-cermin lain meledak satu persatu, menciptakan kilatan cahaya dan ledakan suara jeritan yang berasal dari jiwa-jiwa yang terperangkap. Dari bayangan cermin yang pecah, muncul tokoh-tokoh yang pernah Maya temui, ibu kos dengan mata kosong, wanita pengurus asrama yang dulu menghilang, bahkan Lilis, teman sekamarnya, dengan leher tergantung. "Kamu juga akan tinggal di sini, Maya," suara mereka menggema serentak. Tidak ada jalan keluar. Maya menutup telinga dan menunduk, namun bayangan-bayangan itu mulai mendekat, menyeret dirinya menuju cermin hitam. "Tidak, aku bukan bagian dari ini," teriak Maya, menggapai apapun untuk melawan, namun hanya udara dingin dan darah yang menempel di tangannya. Saat tangan pocong hampir menyentuh pundaknya, tiba-tiba lantai retak dan runtuh. Maya jatuh ke dalam kegelapan. Ia mendarat di ruangan batu kecil dengan satu lilin menyala di tengah. Dindingnya penuh dengan tulisan Latin dan mantra darah. Di hadapannya, berdiri seorang pria berjubah hitam, wajahnya tertutup, namun suaranya berat dan menyeramkan. "Kau telah melewati lorong cermin. Kini, kau berada di batas antara roh dan jasad. Siapa kamu?" tanya Maya dengan napas berat. "Aku adalah penjaga ritual terakhir. Semua yang kau lihat adalah pantulan dirimu sendiri yang telah terkotori oleh energi rumah ini." Maya menatap lilin yang berkedip-kedip. "Apa maksudmu?" "Aku hanya ingin keluar dari sini." "Tidak ada keluar, kecuali kau menjadi bagian dari pemujaan, atau menghancurkannya dari dalam," bisik pria itu. Dari balik jubahnya, pria itu mengeluarkan sebuah pisau perak. Dengan ini,
kau bisa menghancurkan jantung rumah ini. Tapi risiko jiwamu ikut terbakar. Maya ragu, tapi ia tahu, ini mungkin satu-satunya cara menyudahi kutukan rumah kos ini. Ia mengambil pisau itu dengan tangan gemetar. Di mana jantungnya? Tanya Maya. Kau sudah melihatnya, di balik cermin hitam, jawab pria itu sambil menghilang menjadi debu. Maya menatap ke langit-langit, yang kini berubah menjadi permukaan cermin hitam yang berdenyut seperti daging hidup. Dengan satu napas panjang, Maya mengangkat pisau, bersiap menusukkan ke jantung kegelapan yang tersembunyi di balik kaca yang berdarah. Malam itu, hujan turun tanpa henti, menciptakan irama menakutkan di atap rumah kos yang semakin lapuk. Maya duduk di lantai kamar dengan wajah pucat, memeluk lututnya erat, masih terngiang bayangan lorong cermin dan makhluk-makhluk yang ia temui sebelumnya. Tapi malam itu terasa berbeda, angin yang berdesir dari celah-celah ventilasi membawa aroma besi berkarat dan daging busuk. Dari bawah pintu, mengalir cairan kental merah pekat, seperti darah, bergerak perlahan menuju kakinya. Maya berteriak, meloncat ke atas tempat tidur, tubuhnya gemetar saat menatap cairan itu menyatu membentuk tulisan samar, "Jangan menolaknya." Ketukan lembut terdengar dari balik cermin kecil di kamar itu. Bukan pintu, cermin. Dengan hati-hati, Maya mendekat dan melihat bayangannya, tapi refleksi itu tidak menirukan gerakannya. Refleksi Maya tersenyum, mengangkat tangan, dan menunjuk ke sudut kamar yang gelap. Perlahan, dari bayangan itu, muncul sesosok perempuan dengan gaun pengantin robek, wajahnya terbelah dari dahi hingga dagu, matanya menyala merah. Suaranya bergema seperti dua orang berbicara bersamaan, "Kau sudah melihatnya. Kau sudah masuk ke lorong yang terbelah." Maya menjerit dan berlari keluar kamar, tapi lorong rumah kos telah berubah. Dindingnya berdenyut seperti daging hidup, lampu-lampu berkedip liar, dan setiap pintu kini tertutup rapat dengan tanda merah menyala. Suara tangisan bayi menggema dari balik dinding, diikuti oleh suara-suara orang tertawa, lalu menangis, lalu menjerit kesakitan. Ia berusaha mencari tangga, tapi setiap langkahnya membawa ia kembali ke titik semula, seolah rumah itu tak ingin ia pergi. Dari ujung lorong, muncullah sosok penghuni lama, perempuan tua dengan tubuh bengkok, matanya berlubang seperti dibakar. "Kau telah melihat cermin jiwa, Maya," bisiknya sambil menyeret pisau berkarat. "Lorong ini tidak dibuat untuk tubuh manusia, tapi untuk mereka yang telah terpecah jiwanya." Maya menjerit, berlari ke arah dapur, berharap menemukan jalan keluar, tapi ruangan itu kini berubah menjadi kamar mandi penuh darah. Di dalam bak mandi, tubuh seorang wanita terlihat mengambang. Rambutnya panjang dan kusut, dan ketika kepalanya mengangkat, wajahnya adalah wajah Maya sendiri. "Tinggallah di sini, Maya," ucapnya sambil tersenyum, "tak ada lagi dunia di luar." Lampu-lampu padam serempak, kegelapan membungkus segalanya, dan hanya terdengar suara langkah kaki berat, perlahan, seperti seseorang sedang mencari. Dalam kegelapan, Maya meraba dinding dan menemukan sebuah pintu kecil, setinggi pinggang orang dewasa. Ia membukanya dan merangkak masuk, terowongan sempit seperti terbuat dari daging dan tulang. Bau busuk menusuk hidung, dan setiap sentuhan membuatnya merasa seperti sedang merayap dalam perut makhluk raksasa. Di ujung terowongan, ia keluar ke ruang bawah tanah, tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Lilin-lilin hitam menyala, dan di tengah ruangan ada cermin besar, retak, dan meneteskan darah dari celah-celah retaknya. Di sekeliling cermin, 7 jasad pocong duduk mengelilinginya, kepala mereka tertunduk seperti sedang menyembah. Di atas cermin, terukir kata-kata, yang memecah jiwa akan disambut dalam kesatuan. Maya, tanpa sadar, mendekat. Cermin itu bergetar, dan tangannya terangkat sendiri. Tiba-tiba, salah satu pocong mengangkat kepala. Matanya hitam kosong, namun mulutnya bergerak. "Jika kau menyatu dengan bayanganmu, kau tidak akan kembali sebagai manusia." Cermin itu kini memperlihatkan bukan hanya bayangan Maya, tetapi kehidupannya yang lain, dirinya di dunia lain yang telah memilih jalan gelap. Ia berdiri di ambang pilihan, meninggalkan dunia nyata, atau menyeberang menjadi bagian dari lorong terbelah.
Maya menatap ke arah cermin, menarik napas dalam, dan melangkah ke dalam bayangannya sendiri. Maya berdiri terdiam di depan cermin retak yang tadi menampilkan bayangan dirinya dengan mata merah menyala. Udara di dalam kamar itu menjadi dingin dan lembab, seolah-olah kamar itu tak lagi berada di dunia nyata. Maya menoleh ke arah pintu, berharap bisa segera keluar dari ruangan sesak itu, namun pintu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah dinding berdarah dengan simbol-simbol aneh yang berdenyut seperti daging hidup. Jantungnya berdegup cepat, keringat dingin membasahi pelipisnya, dan napasnya mulai tersengal. Tiba-tiba, dari balik cermin, terdengar suara tawa pelan yang memantul di seluruh ruangan. "Kamu sudah terlalu jauh, Maya," suara itu berbisik, berat dan basah seperti berasal dari dalam sumur. Maya mundur beberapa langkah, namun lantai kamar mulai bergelombang seperti cairan kental yang mendidih. Setiap langkahnya menimbulkan jejak merah yang tampak seperti darah segar. Dengan panik, ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Dinding kamar berubah, menampilkan bayangan-bayangan pocong yang meringkuk di sudut ruangan dan mengintainya. Salah satu dari mereka mulai bangkit dan menyeret tubuhnya mendekat. Kain kafannya sobek dan mengeluarkan suara lirih. Maya mencoba berlari, namun setiap sisi ruangan kini dikelilingi pintu, semuanya identik dan tak satu pun terbuka. Ia mencoba satu persatu pintu itu, namun setiap kali ia membuka salah satu, ia selalu kembali ke kamar yang sama. Ruang waktu tampaknya telah melingkar, menjebaknya dalam lingkaran tak berujung. Dalam kepanikannya, Maya melihat satu pintu yang sedikit terbuka, dengan cahaya redup dari baliknya. Ia mendorong pintu itu dan melangkah masuk, hanya untuk menemukan lorong panjang yang dindingnya terbuat dari tulang manusia. Suara bisikan mengiringinya sepanjang lorong itu, menyebut namanya berulang-ulang dengan nada seragam dan menyeramkan. Langkah kakinya menggema di lorong yang sepi, setiap gema terdengar seperti langkah kaki orang lain yang mengikutinya dari belakang. Ia tak berani menoleh ke belakang, meskipun merasa napas dingin menyentuh tengkuknya. Di ujung lorong, terdapat ruangan besar yang dipenuhi oleh mayat-mayat tergantung dengan kepala tertunduk. Di tengah ruangan berdiri sosok berkerudung hitam, tinggi dan tak bergeming. Saat Maya melangkah lebih dekat, sosok itu menoleh perlahan, menampakkan wajahnya yang tidak lain adalah wajah Maya sendiri, tapi membusuk. "Kamu seharusnya tidak masuk ke sini," gumam sosok itu, matanya kosong, suaranya menggema seperti serak ribuan tengkorak. Maya mundur, namun kaki-kaki para mayat yang tergantung mulai bergerak, berayun perlahan seolah merespons kehadirannya. Salah satu mayat itu membuka mata dan menatap Maya tajam, lalu berteriak dengan suara melengking menusuk telinga. Dinding ruangan runtuh, dan lantai di bawahnya pecah, menyeret Maya jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Ia jatuh sangat lama, hingga seolah-olah waktu berhenti dan tubuhnya melayang di kehampaan. Saat akhirnya ia terhempas di dasar, Maya terbangun, ia kembali berada di kamar kosnya. Tapi kali ini, kamar itu berbeda, lebih bersih, lebih cerah, terlalu sempurna. Ia bangkit perlahan dan melihat dirinya di cermin. Namun yang menatap balik bukanlah dirinya, melainkan sosok berwajah hancur dengan senyum lebar menyeringai. "Kamu keluar dari mimpi buruk, Maya, tapi mimpi buruk itu tidak pernah keluar darimu," bisik suara di dalam kepalanya. Maya menjerit, tapi tak ada suara. Dunia di sekelilingnya mulai retak kembali, karena mimpi itu bukan mimpi, melainkan kenyataan yang menolak membiarkannya pergi. Maya masih terduduk kaku di kamar kosnya. Matanya terus mengarah ke lantai tempat darah mengalir dari bawah lemari. Nafasnya berat, namun ia tak bisa berteriak. Seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik suaranya. Jam dinding menunjukkan pukul 2.45. Suara detiknya terdengar seperti hentakan palu di dalam kepalanya. Tiba-tiba, lantai kayu kamar bergetar pelan. Getaran itu datang dari balik lemari tua, seperti ada sesuatu yang hidup di bawahnya. Dengan tangan gemetar, Maya menyeret lemari itu sedikit ke samping. Sebuah pintu rahasia dari papan kayu lapuk terbuka perlahan. Bau busuk menguar kuat dari celah itu. Bau mayat yang membusuk bercampur dupa dan tanah basah.
Di balik pintu kayu itu, tampak sebuah tangga menurun yang gelap gulita. Anak tangganya terbuat dari batu tua berlumut. Maya menelan ludah. Dia tahu dia harus masuk. Ada sesuatu yang memanggilnya dari bawah. Dia mengambil senter kecil dari laci meja. Cahaya senter itu goyah, seolah takut menembus kegelapan di bawah sana. Langkah pertamanya di tangga itu mengeluarkan suara gemeretak. Udara terasa dingin dan berat. Semakin dalam ia melangkah, semakin jauh suara dunia di atasnya. Di dinding-dinding tangga, terukir simbol aneh berwarna merah gelap. Simbol itu tampak seperti dibuat dari darah yang belum benar-benar kering. Maya menyusuri tangga tanpa tahu sudah berapa lama ia berjalan. Tangga seakan tak pernah berakhir. Akhirnya, ia tiba di sebuah lorong sempit dengan dinding batu yang meneteskan cairan hitam kental. Di ujung lorong, ada pintu besi besar berkarat. Di tengahnya, terdapat simbol bintang terbalik dengan tengkorak kecil tergantung. Saat Maya menyentuh pintu itu, pintu terbuka sendiri dengan suara mengerang seperti manusia kesakitan. Ruangan di balik pintu ternyata lebih luas dari yang ia bayangkan. Seperti aula bawah tanah yang penuh ukiran ritual di lantai dan dinding. Di tengah ruangan, ada lubang besar berbentuk lingkaran. Dari dalamnya terdengar suara ratapan dan bisikan yang membuat kepala Maya pening. Maya berjalan mendekat ke tepi lubang itu. Di dalamnya, terlihat bayangan-bayangan manusia terikat dan menggeliat seperti ingin keluar. Dari balik bayangan itu, muncul sosok wanita tua yang sebelumnya muncul dalam mimpinya. Ia mengenakan jubah hitam dengan tudung menutupi separuh wajahnya. "Kau akhirnya datang, pewaris darah terakhir," ucap suara wanita itu, lirih namun bergema di seluruh ruang. Maya mundur satu langkah. "Apa maksudmu? Aku tidak tahu apa-apa." Wanita itu tertawa pelan. "Darahmu adalah kunci. Kau yang terakhir. Leluhurmu pernah membuat perjanjian dengan mereka yang di bawah sini." Tiba-tiba, lantai di sekitar Maya bercahaya merah. Simbol-simbol menyala, seolah mengenali kehadirannya. Maya merasa tubuhnya mulai berat. Kakinya tak bisa digerakkan. Sesuatu menahannya di tempat. Dari dalam lubang, tangan-tangan pucat meraih ke atas, berusaha mencengkeram kaki Maya. Maya menjerit. Suaranya akhirnya bisa keluar, tapi tak ada yang mendengar. Wanita berjubah hitam mulai membaca mantra dalam bahasa yang asing dan menakutkan. Angin panas berhembus dari dalam lubang, membuat rambut Maya berkibar dan lentera di dinding padam satu persatu. Dalam kepanikan, Maya merogoh saku dan mengeluarkan batu hitam pemberian neneknya. Begitu batu itu terangkat, cahaya putih menyilaukan muncul, mendorong tangan-tangan dari lubang kembali ke dalam. Wanita berjubah itu menjerit keras. "Tidak, itu milik garis darah suci." "Tidak." Ruangan mulai runtuh. Batu-batu di langit-langit berguguran. Lubang besar tertutup oleh api. Maya berlari sekuat tenaga ke arah tangga sambil membawa batu hitam itu erat-erat. Sesampainya di atas, pintu rahasia itu tertutup sendiri dan lemari kembali bergeser ke posisi semula. Maya jatuh terduduk, kehabisan napas. Tapi kini, matanya sudah berubah. Ada garis merah samar di iris matanya, warisan darah itu mulai bangkit. Dan dari luar jendela kamar kosnya, 7 pocong berdiri memandangi kamar itu. Mereka masih menunggu. Malam semakin larut, namun Maya belum juga bisa tidur. Jantungnya berdetak kencang, mengingat kejadian yang baru saja ia alami. Tanpa sadar, matanya menatap jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Seharusnya, dia sudah bisa tidur dengan tenang, tapi bayangan tentang ritual yang ditemukan di ruang bawah tanah itu terus menghantui pikirannya. Apakah semua ini hanya mimpi buruk? Atau ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang menunggunya? Di luar kamar, udara terasa dingin, dan angin yang kencang membuat daun-daun berguguran dengan suara berdesir di sekitar rumah. Maya memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak di dalam rumah, berharap bisa menenangkan pikirannya. Ia berjalan menuju dapur, tetapi matanya tertuju pada pintu kayu besar yang menghadap langsung ke halaman belakang rumah. Pintu itu selalu terkunci, tidak ada yang pernah membukanya, bahkan oleh pemilik rumah sebelumnya. Namun, malam ini,
pintu itu tampak berbeda. Ada sesuatu yang aneh. Ada cahaya redup yang keluar dari celah pintu tersebut. Maya merasa tergetar. Kenapa baru kali ini ia melihat cahaya itu? Apakah ini hanya imajinasinya yang bekerja? Ia mendekatkan dirinya ke pintu, dan tiba-tiba terdengar suara berdesir dari balik pintu. Suara seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, membuat Maya merinding. Dengan hati-hati, Maya memutar gagang pintu. Pintu itu terbuka sedikit, dan cahaya yang merembes keluar semakin terang. Di dalam, hanya ada ruangan kosong dengan tanah yang tampak basah, dan dinding yang tertutup oleh lumut. Ada bau busuk yang menyengat, seperti bau tanah yang telah lama terabaikan. Maya merasa ada sesuatu yang salah, tapi rasa penasaran menuntunnya untuk masuk lebih jauh. Dia menyeberang ke ruangan itu, dan tiba-tiba, sebuah suara bisikan yang tidak jelas terdengar dari belakangnya. Maya berbalik, namun tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan yang menyelimuti ruangan. Namun, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya. Tanpa sadar, dia melangkah lebih dalam, menyusuri lorong sempit yang ada di dalam ruangan tersebut. Lorong itu semakin lama semakin gelap, dan udara di sekitar Maya semakin terasa berat. Tiba-tiba, cahaya dari depan berkelebat dan membuatnya terhenti. Di ujung lorong, sebuah pintu terbuat dari besi dengan simbol-simbol aneh terukir di atasnya. Pintu itu terlihat kuno, seperti sudah lama tidak pernah dibuka. Tiba-tiba, suara derakan pintu terdengar keras, membuat Maya terlonjak mundur. Tak bisa menahan rasa ingin tahu, Maya mendekati pintu itu. Saat ia menyentuh gagang pintu, tiba-tiba pintu itu terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya, terlihat sebuah ruang besar yang dipenuhi dengan banyak benda-benda yang tidak dikenalnya. Ada sebuah meja batu besar di tengah-tengah ruangan, dikelilingi oleh lilin-lilin besar yang masih menyala. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah patung batu besar yang terletak di sudut ruangan. Patung itu menyerupai manusia, tetapi dengan wajah yang terdistorsi, penuh dengan ekspresi kemarahan. Wajah patung itu seperti hidup, memandang Maya dengan tatapan yang tajam. Di bawah patung, ada sebuah lingkaran yang terbuat dari batu hitam yang tampaknya seperti tempat pemujaan. Bau tanah yang busuk semakin tajam, dan Maya merasa seakan-akan seluruh ruangan itu bernapas. Maya semakin terperangah, namun, saat ia berbalik untuk pergi, pintu yang baru saja dibukanya mendadak tertutup dengan keras. Dia terperangkap di dalam ruangan itu. Jantungnya berdegup kencang, dan pikirannya berpacu mencari cara untuk keluar. Namun, sebelum sempat bergerak, sebuah suara lembut terdengar dari belakangnya, membuat Maya membeku. "Jangan pergi," suara itu terdengar seperti bisikan dari jauh. "Kamu sudah dipilih." Maya berbalik dengan cepat, dan di sana, di depan patung, sebuah bayangan gelap muncul perlahan. Bayangan itu semakin besar dan jelas, bentuknya menyerupai sosok manusia, namun wajahnya tidak tampak. Hanya kegelapan yang mengelilinginya, dan suara bisikan itu semakin terdengar jelas. Bayangan itu mendekat, dan Maya merasa tubuhnya seperti tertarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Di belakang bayangan itu, muncul lebih banyak bayangan lain, bergerak mengelilinginya. Semua itu membentuk sebuah lingkaran, seperti pemanggilan. Mereka tidak berbicara, hanya berdiri di sana, mengamati Maya dengan tatapan yang kosong. Maya berusaha melawan, namun langkah kakinya terasa terhenti, seperti ada tangan tak terlihat yang memegangnya. Bayangan-bayangan itu mulai merapat, dan tiba-tiba, suara tawa yang dalam dan mengerikan menggema di seluruh ruangan. "Kamu tidak bisa lari. Kamu sudah menjadi bagian dari kami." Suara itu berbisik dengan nada yang membuat Maya merasa nyaris kehilangan kewarasannya. Dengan kekuatan yang tersisa, Maya berteriak sekuat tenaga, mencoba melawan bayangan yang semakin mendekat. Namun, sebelum suaranya terdengar lebih jauh, semuanya menjadi hening. Ketika Maya membuka matanya, ia terkejut menemukan dirinya kembali di ruang bawah tanah, di hadapan patung batu yang mengerikan itu. Tapi kali ini, tidak ada bayangan yang mengelilinginya. Semua terasa sunyi dan mencekam. Maya merasa bingung.
Apa yang terjadi? Apakah itu semua hanya mimpi? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang sedang menunggunya? Hanya satu hal yang pasti, di balik pintu terlarang itu, ada sesuatu yang sangat berbahaya, dan ia telah terjerat dalam jaring kegelapan yang tak bisa ia hindari. Dengan napas yang tercekat, Maya memutuskan untuk meninggalkan ruang itu. Namun, ketika ia melangkah ke pintu keluar, pintu itu kembali tertutup dengan sendirinya, dan sekali lagi, ia terperangkap di dalam. Pintu itu tidak dapat dibuka, seolah-olah kekuatan gaib yang menghalangi setiap usaha untuk keluar. Maya menyadari bahwa dia tidak hanya terperangkap di dalam ruangan ini. Dia juga terperangkap dalam sebuah permainan yang lebih besar, permainan yang melibatkan kehidupan dan kematian. Dan, saat cahaya dari lilin-lilin itu mulai meredup, Maya tahu bahwa waktu yang tersisa semakin sedikit. Di luar, angin bertiup kencang, mengirimkan suara gemuruh dari jauh, seolah mengabarkan datangnya malapetaka. Maya memejamkan matanya, mencoba meresapi keheningan yang menghantui dirinya. Setiap langkah menuju kegelapan sepertinya semakin menjerat dirinya lebih dalam, dan saat ia membuka matanya, bayangan gelap itu sudah dekat. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan akan segera datang. Maya terbangun dari pingsannya dengan kepala yang berdenyut dan napas terengah. Cahaya temaram menyambut matanya, bukan cahaya alami, melainkan pantulan samar dari dinding cermin yang mengelilinginya. Ia tergeletak di lantai batu dingin, di dalam sebuah lorong sempit yang seluruh sisinya adalah cermin. Tak ada pintu, tak ada jendela, hanya bayangan dirinya yang terlihat dari segala arah. "Apa ini?" bisik Maya sambil bangkit perlahan. Suaranya menggema aneh, seolah ribuan Maya membisikkan hal yang sama dari balik cermin. Cermin-cermin itu berembun dari dalam, seperti ada napas di baliknya. Saat Maya melangkah, ia mendengar suara seretan kain, seperti suara pocong berjalan perlahan di lantai batu. Ia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi cermin di belakangnya memperlihatkan sosok lain, seorang wanita tua berambut panjang, mengenakan gaun putih bernoda darah. Maya menjerit dan membalikkan badan, tapi lorong kosong. Saat menoleh ke cermin lagi, bayangan itu sudah hilang, digantikan oleh refleksi dirinya yang kini tersenyum dengan wajah penuh luka. "Bukan aku," gumam Maya. Refleksi itu tidak menirukan gerakannya, melainkan berdiri diam, lalu mengangkat tangan dan menekan cermin dari sisi dalam. Tangan bayangan itu berdarah. Perlahan, darah mulai merembes dari sisi dalam cermin, menetes ke lantai seperti hujan merah kecil. Maya berlari menyusuri lorong cermin. Pantulan dirinya dan makhluk-makhluk aneh dari sisi lain mulai bergerak sendiri, menatapnya, mencibir, bahkan tertawa. Lorong itu seperti tak berujung. Namun dari kejauhan, Maya melihat satu cermin yang tampak berbeda, berwarna hitam legam, tidak memantulkan apapun. Ketika ia mendekat, dari dalam cermin hitam itu muncul tangan pucat dengan kuku panjang, mencakar permukaan seolah ingin keluar. Maya berbalik, tapi lorong di belakangnya telah tertutup oleh dinding batu. Tak ada jalan kembali. Cermin-cermin di sekitarnya mulai retak satu persatu. Dari setiap retakan, mengintip mata-mata gelap berpuluh-puluh, mungkin ratusan pasang mata yang hanya menatap Maya. Suara berbisik mulai terdengar, samar dan berulang-ulang, menyebut namanya. "Maya, Maya, kembali ke dalam." Tiba-tiba, dari salah satu cermin retak, muncullah sesosok pocong. Kain kafannya berdarah, wajahnya busuk dan penuh belatung, namun matanya masih utuh, menatap Maya dengan dendam yang membara. Maya menjerit dan mundur ke arah cermin hitam. Tapi cermin itu kini retak, dan mulai mengisap udara sekitarnya seperti lubang hitam. Angin kencang menerjang lorong, meniupkan lembaran kain kafan yang berterbangan di dalam ruangan. Suhu menjadi dingin menggigit. Cermin-cermin lain meledak satu persatu, menciptakan kilatan cahaya dan ledakan suara jeritan yang berasal dari jiwa-jiwa yang terperangkap. Dari bayangan cermin yang pecah, muncul tokoh-tokoh yang pernah Maya temui, ibu kos dengan mata kosong, wanita pengurus asrama yang dulu menghilang, bahkan Lilis, teman sekamarnya, dengan leher tergantung. "Kamu juga akan tinggal di sini?"
Maya, suara mereka menggema serentak. Tidak ada jalan keluar. Maya menutup telinga dan menunduk, namun bayangan-bayangan itu mulai mendekat, menyeret dirinya menuju cermin hitam. Tidak, aku bukan bagian dari ini. Teriak Maya, menggapai apapun untuk melawan, namun hanya udara dingin dan darah yang menempel di tangannya. Saat tangan pocong hampir menyentuh pundaknya, tiba-tiba lantai retak dan runtuh. Maya jatuh ke dalam kegelapan. Ia mendarat di ruangan batu kecil dengan satu lilin menyala di tengah. Dindingnya penuh dengan tulisan Latin dan mantra darah. Di hadapannya, berdiri seorang pria berjubah hitam, wajahnya tertutup, namun suaranya berat dan menyeramkan. Kau telah melewati lorong cermin. Kini, kau berada di batas antara roh dan jasad. Siapa kamu? Tanya Maya dengan napas berat. Aku adalah penjaga ritual terakhir. Semua yang kau lihat adalah pantulan dirimu sendiri yang telah terkotori oleh energi rumah ini. Maya menatap lilin yang berkedip-kedip. Apa maksudmu? Aku hanya ingin keluar dari sini. Tidak ada keluar, kecuali kau menjadi bagian dari pemujaan, atau menghancurkannya dari dalam, bisik pria itu. Dari balik jubahnya, pria itu mengeluarkan sebuah pisau perak. Dengan ini, kau bisa menghancurkan jantung rumah ini. Tapi risiko jiwamu ikut terbakar. Maya ragu, tapi ia tahu, ini mungkin satu-satunya cara menyudahi kutukan rumah kos ini. Ia mengambil pisau itu dengan tangan gemetar. Di mana jantungnya? Tanya Maya. Kau sudah melihatnya, di balik cermin hitam, jawab pria itu sambil menghilang menjadi debu. Maya menatap ke langit-langit, yang kini berubah menjadi permukaan cermin hitam yang berdenyut seperti daging hidup. Dengan satu napas panjang, Maya mengangkat pisau, bersiap menusukkan ke jantung kegelapan yang tersembunyi di balik kaca yang berdarah. Malam itu, hujan turun tanpa henti, menciptakan irama menakutkan di atap rumah kos yang semakin lapuk. Maya duduk di lantai kamar dengan wajah pucat, memeluk lututnya erat, masih terngiang bayangan lorong cermin dan makhluk-makhluk yang ia temui sebelumnya. Tapi malam itu terasa berbeda, angin yang berdesir dari celah-celah ventilasi membawa aroma besi berkarat dan daging busuk. Dari bawah pintu, mengalir cairan kental merah pekat, seperti darah, bergerak perlahan menuju kakinya. Maya berteriak, meloncat ke atas tempat tidur, tubuhnya gemetar saat menatap cairan itu menyatu membentuk tulisan samar, jangan menolaknya. Ketukan lembut terdengar dari balik cermin kecil di kamar itu. Bukan pintu, cermin. Dengan hati-hati, Maya mendekat dan melihat bayangannya, tapi refleksi itu tidak menirukan gerakannya. Refleksi Maya tersenyum, mengangkat tangan, dan menunjuk ke sudut kamar yang gelap. Perlahan, dari bayangan itu, muncul sesosok perempuan dengan gaun pengantin robek, wajahnya terbelah dari dahi hingga dagu, matanya menyala merah. Suaranya bergema seperti dua orang berbicara bersamaan, kau sudah melihatnya. Kau sudah masuk ke lorong yang terbelah. Maya menjerit dan berlari keluar kamar, tapi lorong rumah kos telah berubah. Dindingnya berdenyut seperti daging hidup, lampu-lampu berkedip liar, dan setiap pintu kini tertutup rapat dengan tanda merah menyala. Suara tangisan bayi menggema dari balik dinding, diikuti oleh suara-suara orang tertawa, lalu menangis, lalu menjerit kesakitan. Ia berusaha mencari tangga, tapi setiap langkahnya membawa ia kembali ke titik semula, seolah rumah itu tak ingin ia pergi. Dari ujung lorong, muncullah sosok penghuni lama, perempuan tua dengan tubuh bengkok, matanya berlubang seperti dibakar. Kau telah melihat cermin jiwa, Maya, bisiknya sambil menyeret pisau berkarat. Lorong ini tidak dibuat untuk tubuh manusia, tapi untuk mereka yang telah terpecah jiwanya. Maya menjerit, berlari ke arah dapur, berharap menemukan jalan keluar, tapi ruangan itu kini berubah menjadi kamar mandi penuh darah. Di dalam bak mandi, tubuh seorang wanita terlihat mengambang. Rambutnya panjang dan kusut, dan ketika kepalanya mengangkat, wajahnya adalah wajah Maya sendiri. Tinggallah di sini, Maya, ucapnya sambil tersenyum, tak ada lagi dunia di luar. Lampu-lampu padam serempak, kegelapan membungkus segalanya, dan hanya terdengar suara langkah kaki berat, perlahan, seperti seseorang sedang mencari.
Dalam kegelapan, Maya meraba dinding dan menemukan sebuah pintu kecil, setinggi pinggang orang dewasa. Ia membukanya dan merangkak masuk. Terowongan sempit seperti terbuat dari daging dan tulang. Bau busuk menusuk hidung, dan setiap sentuhan membuatnya merasa seperti sedang merayap dalam perut makhluk raksasa. Di ujung terowongan, ia keluar ke ruang bawah tanah, tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Lilin-lilin hitam menyala, dan di tengah ruangan ada cermin besar, retak, dan meneteskan darah dari celah-celah retaknya. Di sekeliling cermin, 7 jasad pocong duduk mengelilinginya, kepala mereka tertunduk seperti sedang menyembah. Di atas cermin, terukir kata-kata, yang memecah jiwa akan disambut dalam kesatuan. Maya, tanpa sadar, mendekat. Cermin itu bergetar, dan tangannya terangkat sendiri. Tiba-tiba, salah satu pocong mengangkat kepala. Matanya hitam kosong, namun mulutnya bergerak. Jika kau menyatu dengan bayanganmu, kau tidak akan kembali sebagai manusia. Cermin itu kini memperlihatkan bukan hanya bayangan Maya, tetapi kehidupannya yang lain, dirinya di dunia lain yang telah memilih jalan gelap. Ia berdiri di ambang pilihan, meninggalkan dunia nyata, atau menyeberang menjadi bagian dari lorong terbelah. Maya menatap ke arah cermin, menarik napas dalam, dan melangkah ke dalam bayangannya sendiri. Maya berdiri terdiam di depan cermin retak yang tadi menampilkan bayangan dirinya dengan mata merah menyala. Udara di dalam kamar itu menjadi dingin dan lembab, seolah-olah kamar itu tak lagi berada di dunia nyata. Maya menoleh ke arah pintu, berharap bisa segera keluar dari ruangan sesak itu, namun pintu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah dinding berdarah dengan simbol-simbol aneh yang berdenyut seperti daging hidup. Jantungnya berdegup cepat, keringat dingin membasahi pelipisnya, dan napasnya mulai tersengal. Tiba-tiba, dari balik cermin, terdengar suara tawa pelan yang memantul di seluruh ruangan. "Kamu sudah terlalu jauh, Maya," suara itu berbisik, berat dan basah seperti berasal dari dalam sumur. Maya mundur beberapa langkah, namun lantai kamar mulai bergelombang seperti cairan kental yang mendidih. Setiap langkahnya menimbulkan jejak merah yang tampak seperti darah segar. Dengan panik, ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Dinding kamar berubah, menampilkan bayangan-bayangan pocong yang meringkuk di sudut ruangan dan mengintainya. Salah satu dari mereka mulai bangkit dan menyeret tubuhnya mendekat, kain kafannya sobek dan mengeluarkan suara lirih. Maya mencoba berlari, namun setiap sisi ruangan kini dikelilingi pintu, semuanya identik dan tak satu pun terbuka. Ia mencoba satu persatu pintu itu, namun setiap kali ia membuka salah satu, ia selalu kembali ke kamar yang sama. Ruang waktu tampaknya telah melingkar, menjebaknya dalam lingkaran tak berujung. Dalam kepanikannya, Maya melihat satu pintu yang sedikit terbuka, dengan cahaya redup dari baliknya. Ia mendorong pintu itu dan melangkah masuk, hanya untuk menemukan lorong panjang yang dindingnya terbuat dari tulang manusia. Suara bisikan mengiringinya sepanjang lorong itu, menyebut namanya berulang-ulang dengan nada seragam dan menyeramkan. Langkah kakinya menggema di lorong yang sepi, setiap gema terdengar seperti langkah kaki orang lain yang mengikutinya dari belakang. Ia tak berani menoleh ke belakang, meskipun merasa napas dingin menyentuh tengkuknya. Di ujung lorong, terdapat ruangan besar yang dipenuhi oleh mayat-mayat tergantung dengan kepala tertunduk. Di tengah ruangan berdiri sosok berkerudung hitam, tinggi dan tak bergeming. Saat Maya melangkah lebih dekat, sosok itu menoleh perlahan, menampakkan wajahnya yang tidak lain adalah wajah Maya sendiri, tapi membusuk. "Kamu seharusnya tidak masuk ke sini," gumam sosok itu, matanya kosong, suaranya menggema seperti serak ribuan tengkorak. Maya mundur, namun kaki-kaki para mayat yang tergantung mulai bergerak, berayun perlahan seolah merespons kehadirannya. Salah satu mayat itu membuka mata dan menatap Maya tajam, lalu berteriak dengan suara melengking menusuk telinga. Dinding ruangan runtuh, dan lantai di bawahnya pecah, menyeret Maya jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Ia jatuh sangat lama, hingga seolah-olah waktu berhenti dan tubuhnya melayang di kehampaan. Saat akhirnya ia terhempas di dasar,
Maya terbangun, ia kembali berada di kamar kosnya. Tapi kali ini, kamar itu berbeda, lebih bersih, lebih cerah, terlalu sempurna. Ia bangkit perlahan dan melihat dirinya di cermin. Namun yang menatap balik bukanlah dirinya, melainkan sosok berwajah hancur dengan senyum lebar menyeringai. "Kamu keluar dari mimpi buruk, Maya, tapi mimpi buruk itu tidak pernah keluar darimu," bisik suara di dalam kepalanya. Maya menjerit, tapi tak ada suara. Dunia di sekelilingnya mulai retak kembali, karena mimpi itu bukan mimpi, melainkan kenyataan yang menolak membiarkannya pergi. Maya berdiri terdiam di depan cermin retak yang tadi menampilkan bayangan dirinya dengan mata merah menyala. Udara di dalam kamar itu menjadi dingin dan lembab, seolah-olah kamar itu tak lagi berada di dunia nyata. Maya menoleh ke arah pintu, berharap bisa segera keluar dari ruangan sesak itu, namun pintu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah dinding berdarah dengan simbol-simbol aneh yang berdenyut seperti daging hidup. Jantungnya berdegup cepat, keringat dingin membasahi pelipisnya, dan napasnya mulai tersengal. Tiba-tiba, dari balik cermin, terdengar suara tawa pelan yang memantul di seluruh ruangan. "Kamu sudah terlalu jauh, Maya," suara itu berbisik, berat dan basah seperti berasal dari dalam sumur. Maya mundur beberapa langkah, namun lantai kamar mulai bergelombang seperti cairan kental yang mendidih. Setiap langkahnya menimbulkan jejak merah yang tampak seperti darah segar. Dengan panik, ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Dinding kamar berubah, menampilkan bayangan-bayangan pocong yang meringkuk di sudut ruangan dan mengintainya. Salah satu dari mereka mulai bangkit dan menyeret tubuhnya mendekat, kain kafannya sobek dan mengeluarkan suara lirih. Maya mencoba berlari, namun setiap sisi ruangan kini dikelilingi pintu, semuanya identik dan tak satu pun terbuka. Ia mencoba satu persatu pintu itu, namun setiap kali ia membuka salah satu, ia selalu kembali ke kamar yang sama. Ruang waktu tampaknya telah melingkar, menjebaknya dalam lingkaran tak berujung. Dalam kepanikannya, Maya melihat satu pintu yang sedikit terbuka, dengan cahaya redup dari baliknya. Ia mendorong pintu itu dan melangkah masuk, hanya untuk menemukan lorong panjang yang dindingnya terbuat dari tulang manusia. Suara bisikan mengiringinya sepanjang lorong itu, menyebut namanya berulang-ulang dengan nada seragam dan menyeramkan. Langkah kakinya menggema di lorong yang sepi, setiap gema terdengar seperti langkah kaki orang lain yang mengikutinya dari belakang. Ia tak berani menoleh ke belakang, meskipun merasa napas dingin menyentuh tengkuknya. Di ujung lorong, terdapat ruangan besar yang dipenuhi oleh mayat-mayat tergantung dengan kepala tertunduk. Di tengah ruangan berdiri sosok berkerudung hitam, tinggi dan tak bergeming. Saat Maya melangkah lebih dekat, sosok itu menoleh perlahan, menampakkan wajahnya yang tidak lain adalah wajah Maya sendiri, tapi membusuk. "Kamu seharusnya tidak masuk ke sini," gumam sosok itu, matanya kosong, suaranya menggema seperti serak ribuan tengkorak. Maya mundur, namun kaki-kaki para mayat yang tergantung mulai bergerak, berayun perlahan seolah merespons kehadirannya. Salah satu mayat itu membuka mata dan menatap Maya tajam, lalu berteriak dengan suara melengking menusuk telinga. Dinding ruangan runtuh, dan lantai di bawahnya pecah, menyeret Maya jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Ia jatuh sangat lama, hingga seolah-olah waktu berhenti dan tubuhnya melayang di kehampaan. Saat akhirnya ia terhempas di dasar, Maya terbangun, ia kembali berada di kamar kosnya. Tapi kali ini, kamar itu berbeda, lebih bersih, lebih cerah, terlalu sempurna. Ia bangkit perlahan dan melihat dirinya di cermin. Namun yang menatap balik bukanlah dirinya, melainkan sosok berwajah hancur dengan senyum lebar menyeringai. "Kamu keluar dari mimpi buruk, Maya, tapi mimpi buruk itu tidak pernah keluar darimu," bisik suara di dalam kepalanya. Maya menjerit, tapi tak ada suara. Dunia di sekelilingnya mulai retak kembali, karena mimpi itu bukan mimpi, melainkan kenyataan yang menolak membiarkannya pergi. Hujan deras mengguyur kota lama sejak sore. Petir menyambar dengan suara menggelegar, menyibak langit malam yang kelam. Maya duduk meringkuk di sudut kamar kosnya.
Matanya merah dan tubuhnya gemetar. Sejak kejadian di lorong cermin kemarin, ia tidak bisa tidur. Telepon genggamnya berdering, namun layar hanya menampilkan nomor 666. Ini sudah ketiga kalinya malam itu. Maya menolak panggilan itu dengan cepat, tetapi suara berat lelaki tua terdengar menggema dari dalam lemari. "Mengapa kau kembali ke rumah ini?" Maya bangkit perlahan, tangannya gemetar membuka pintu lemari. Kosong, hanya pakaian yang bergoyang pelan meski tidak ada angin. Tiba-tiba lantai kamar bergetar pelan. Getaran itu berulang seperti detak jantung yang berat, berasal dari bawah tanah. Maya menempelkan telinganya ke lantai. Suara lirih perempuan menangis terdengar samar, seolah seseorang dikubur hidup-hidup di bawah kamarnya. Dengan tangan gemetar, Maya menggeser tempat tidur dan menemukan lubang kecil di lantai kayu. Tertutup papan yang dipaku rapat. Ia mengambil obeng dan mulai mencungkil papan itu satu persatu. Bau anyir langsung menyeruak begitu papan terbuka sepenuhnya. Di balik papan itu terdapat lubang sempit yang gelap, cukup besar untuk satu orang turun ke dalamnya. Maya mengambil senter dan merangkak turun perlahan, tangannya menggenggam tali jemuran yang ia ikat sebagai pegangan. Suhu di bawah tanah jauh lebih dingin. Dindingnya lembab dan dipenuhi ukiran simbol-simbol aneh yang mengeluarkan cahaya redup. Terowongan bawah tanah itu bercabang. Maya memilih lorong sebelah kiri, yang terdengar ada suara erangan lemah dari kejauhan. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah ruangan berbentuk bundar dengan altar batu di tengah. Di atas altar, terdapat jasad wanita yang dikenalnya. Itu adalah Ibu Warti, pemilik rumah kos yang dikabarkan hilang seminggu lalu. Tubuhnya kaku, matanya membelalak, namun mulutnya terbuka lebar seolah ingin berteriak. Di sekeliling altar, lilin merah menyala. Darah masih menggenang di lantai membentuk lingkaran ritual yang tak terputus. Maya mundur ketakutan, namun kakinya tersandung sesuatu. Sebuah boneka kayu jatuh dari dinding dan mengguling ke arah altar. Boneka itu memiliki wajah yang sangat mirip dengan wajah Maya, matanya kosong dan tersenyum lebar. Tiba-tiba, boneka itu bergerak sendiri. Kepalanya berputar perlahan, menatap Maya dengan suara kayu berderak. "Jiwamu ditandai," bisik boneka itu dengan suara mirip milik Maya sendiri. Maya berlari keluar dari ruangan itu, tetapi lorong telah berubah. Sekarang hanya ada satu jalan yang menyempit seiring ia melangkah. Teriakan dan bisikan memanggil namanya dari setiap dinding. Tangannya menutupi telinga, namun suara itu tetap menusuk pikirannya. Sampai ia menemukan pintu kayu tua. Ia membukanya dan mendapati dirinya kembali di ruang tamu rumah kos. Namun ruangan itu berbeda, semua furnitur tertutup kain putih, dan ada 7 pocong berdiri menghadap tembok dengan kepala menunduk. Salah satu dari mereka perlahan berbalik. Wajahnya penuh luka gosong dan matanya menatap lurus ke arah Maya. Pocong itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah jam tua di dinding. Jarumnya berhenti tepat pukul 3. Tiba-tiba jam berbunyi dengan keras, membuat pocong-pocong lainnya berbalik. Semua menatap Maya dengan tatapan kosong. Salah satu dari mereka mulai melayang mendekatinya, kain kafannya meneteskan darah segar ke lantai. Maya berteriak dan berlari ke arah tangga. Tapi tangga itu kini berubah menjadi deretan tengkorak yang bergerak seperti gelombang. Setiap langkahnya terasa berat, seolah lantai menolaknya untuk pergi. Dinding-dinding rumah mengelupas, memperlihatkan daging merah yang berdenyut di baliknya. Sampai akhirnya ia berhasil mencapai pintu depan, namun ketika dibuka, ia tidak melihat luar rumah. Ia justru melihat dirinya sendiri, berdiri di luar dalam kondisi seperti mayat dengan mata kosong dan senyum miring. Sosok itu mengulurkan tangan ke arah Maya, dan berkata dengan suara rendah, "Sudah terlambat, rumah ini telah memilihmu." Maya menjerit, namun tak ada suara keluar dari mulutnya. Semuanya gelap, hanya suara detak jam yang terdengar, terus berdentang di kegelapan. Dan dalam kegelapan itu, Maya sadar, rumah ini tidak pernah ingin membiarkannya pergi. Hujan deras mengguyur kota lama, menyapu debu dan dosa yang telah lama mengendap di rumah kos tua itu. Maya duduk terdiam di pojok kamar, tubuhnya gemetar,
matanya menatap lurus ke arah dinding yang kini dipenuhi goresan-goresan misterius. Goresan itu muncul semalam, dan jumlahnya 32. Setiap kali ada yang meninggal secara misterius di rumah kos, satu goresan baru muncul. Kini Maya menyadari bahwa dirinya akan menjadi korban ke-33. "Tolong aku, Bu Yati," bisik Maya lirih, menggenggam kuat jimat pemberian ibu kos yang dulu menghilang entah kemana. Suara berbisik mulai terdengar dari balik dinding, pelan namun menusuk jiwa. Nama Maya disebut berulang-ulang, seakan memanggilnya untuk menyerah. Tengah malam tiba, dan pintu kamarnya berderit terbuka sendiri, memperlihatkan lorong gelap dengan cahaya samar dari lampu minyak yang entah sejak kapan menyala di ujung. Maya berdiri, ragu, namun dorongan yang lebih kuat dari rasa takut membuatnya melangkah. Setiap langkahnya diikuti bayangan panjang yang seakan hidup sendiri, bergerak lebih cepat darinya. Ia berjalan menuju kamar kosong di ujung lorong, kamar yang katanya dulu ditempati oleh pemimpin ritual setan di rumah itu. Kamar itu kini terkunci, tapi saat Maya menyentuh gagangnya, pintu terbuka seketika dengan suara desahan angin seperti erangan makhluk yang terbangun. Di dalamnya ada meja kayu tua, dan di atasnya sebuah buku besar bersampul kulit manusia. Buku itu terbuka sendiri, menampilkan halaman bergambar simbol pemanggilan arwah dan kutukan kematian. Di sudut ruangan, sesosok wanita bergaun hitam berdiri dengan kepala menunduk, rambut panjang menutupi wajahnya. "Kau datang, tepat waktunya," bisiknya. Maya mencoba mundur, tapi pintu tertutup dengan keras. Lampu minyak padam, dan hanya nyala merah dari simbol-simbol yang terukir di lantai yang menerangi. Maya mulai menangis, namun wanita itu mendekat dengan langkah perlahan seperti melayang. Saat wajah wanita itu terlihat, Maya menjerit. Wajahnya adalah wajahnya sendiri, tapi penuh luka dan mata membusuk. "Ini takdirmu, Maya, kamu keturunan dari pengorbanan yang gagal. Kamu adalah kunci untuk membuka segel terakhir." Tiba-tiba tubuh Maya terdorong ke lantai, dan bayangan dari sudut-sudut ruangan menyatu menjadi satu sosok makhluk raksasa tanpa wajah. Makhluk itu mulai merangkak ke arahnya, mengerang sambil menyebutkan angka 33. Maya meronta, tapi tangan tak kasat mata mencengkeramnya, menahan tubuhnya agar tetap berada di dalam lingkaran darah. Suara-suara berbisik kini semakin jelas, berasal dari semua kamar di rumah kos itu, semua mantan penghuni yang telah mati. "Maya, selamatkan kami, atau jadilah bagian dari kami." Dalam kepanikan, Maya mengingat sesuatu, jimat dari Bu Yati. Ia merogoh saku dan mengangkat jimat ke udara. Simbol di lantai mulai terbakar perlahan. Sosok wanita bergaun hitam menjerit, tubuhnya meleleh seperti lilin, dan makhluk tanpa wajah menghilang dalam pusaran asap hitam. Pintu kamar terbuka dengan keras, dan Maya terdorong keluar. Ia jatuh pingsan di lorong yang kini kosong dan terang benderang. Saat terbangun, Maya sudah berada di rumah sakit. Polisi bilang ia ditemukan oleh seorang anak kecil yang bermain di dekat rumah kos. Tapi yang membuatnya merinding, ada goresan baru di lengannya, membentuk angka 33. Ia tak pernah kembali ke rumah kos itu, tapi tiap malam, ia melihat mimpi yang sama, dirinya duduk di meja, membuka buku bersampul kulit manusia. Maya sadar, meski selamat, arwah-arwah itu belum pergi. Ia telah menjadi bagian dari kutukan rumah itu, sebagai penjaga korban berikutnya.